Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman semua dengan saya Ridwan Ilyas. Ini adalah video pertama dari playlist metode numerik Remix 2020 ya. Jadi kita kembali ke semester ganjil dan kita akan kembali belajar metode numerik dalam kondisi yang berbeda. Kita sedang dalam kondisi pandemi. Jadi dosen, pengajar semua dituntut menjadi content creator ya. Hanya saja beberapa video sudah saya buat tentang metode numerik ini. Ke depan saya akan remix. Mungkin teknik penyampaiannya seperti ini, menggunakan kamera dan slide. Tapi nanti kapan-kapan mungkin saya juga akan menggunakan whiteboard. Tapi memang perlu setting dulu studionya, geser-geser sana sini lah ya. Jadi nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Oke, nah pada video kali ini video pendahuluan, video perkenalan. Di semester ini saya tetap menggunakan buku yang paling favorit ya, buku metode numerik dari Pak Rinaldi Munir. Yang ini teman-teman, nah ini gambarnya lebih jelas seperti ini. Ini buku yang cukup bagus, bukan bagus ya, bagus sekali gitu ya. Dan Pak Rinaldi ini juga selain menulis buku di di halaman page-nya di di kampus gitu ya, bisa dicari Pak Rinaldi Munir Stay ITB, itu menyediakan juga slide-nya gitu ya. Jadi sangat memudahkan bagi mahasiswa untuk belajar dan sangat memudahkan bagi pengajar seperti saya. Selain itu, teman-teman bisa kunjungi juga YouTube-nya Pak Rinaldi Munir. Di situ banyak materi pembelajaran yang cukup bagus buat teman-teman seperti saya yang mungkin tidak sempat masuk ke ITB gitu ya, ke S1 Informatika ITB, bisa dapat ilmu dari beliau dari channel YouTube-nya. Dan banyak sekarang dosen-dosen yang kemudian punya channel YouTube membagikan materi pembelajarannya, jadi setiap orang bisa mengakses dengan mudah. Yaitu salah satu hikmah pandemi kali ini ya. Oke, kita masuk. Pertama, pendahuluan. Kita akan bahas tentang definisi dan pembahasannya. Nah, apa itu metode numerik? Numerik itu artinya berhubungan dengan angka. Jadi kalau saya bilang numerik, yaitu hal-hal yang bersifat angka, atau kita akan ketemu dengan angka-angka. Lalu apa itu metode? Metode adalah cara yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi metode itu cara yang sistematis ya. Jadi di metode numerik adalah cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan operasi angka, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ini yang membuat saya sangat suka dengan metode numerik ini. Kita menyelesaikan persoalan matematika yang rumit dengan hanya operasi angka, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, contoh persoalan matematika misalnya seperti ini ya. Tentukan akar persamaan polinom ya. Ini X-nya saja di depan pangkat 7 ya. Polinomialnya pangkat 7 gitu ya. Lalu misalkan ini, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Wah, susah juga ya teman-teman menghadapi ini kah di kuliah kalkulus gitu ya. Atau misal menghitung integral tentu ya. Tentukan integral dari fungsi tertentu seperti ini. Pasti kita akan bingung, saya juga bingung ya mengerjakan seperti ini karena tidak menghafal, sudah lupa tentang kalkulus gitu ya. Nah, bagaimana persoalan seperti itu? Oke, ada persoalan yang lain, misalkan tentang persamaan diferensiasi biasa ya. Misalkan diberi sebuah dengan sebuah nilai seperti ini, y-nya di dekat 0, hitunglah nilai y pada t 1.8 ya untuk persamaan diferensiasi biasa. Atau yang kelima, nah selesaikan sistem persamaan linear, lanjar di bawah ini ya. Cari nilai A, B, C, D, E, F, dan G yang memenuhi keseluruhan persamaan ini gitu ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Itu contoh persoalan matematika yang akan diselesaikan. Nah, persoalan matematika itu ada dua cara pendekatan. Yang pertama secara analitik, yang kedua itu secara numerik.
Nah, kalau secara analitik gimana? Menggunakan rumus dan teorema yang sudah baku di dalam matematika. Itu adalah metode analitik. Teman-teman biasa belajar di mata kuliah tadi ya, kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kalkulus lanjut gitu ya. Nah, misalkan tadi ya, contoh 1. Carilah akar dari x kuadrat min 6x ditambah 8 dengan metode analitik. Kita faktorkan, ketemu x min 4 dikurangi x min 2 sama dengan 0, maka x1-nya sama dengan 4 dan x2-nya sama dengan 2 ya. Ini teman-teman pasti belajar waktu SMP ya, karena saya belajar ini waktu SMP. Nggak tahu ya, anak sekarang mungkin belajar ini waktu SD gitu ya, tapi kayaknya terlalu berat lah ya. Nah, tapi kita udah tahu lah ya cara memfaktorkan satu buah akar itu, cara mencari nilai x, cara mencari akar-akar dari satu buah fungsi, mencari nilai x-nya itu dengan memfaktorkan. Nah, secara numerik seperti apa? Nah, ini menggunakan pendekatan aproksimasi untuk mencari solusi hanya dengan operasi numerik biasa gitu ya. Jadi menggunakan operator aritmatika yang biasa, lalu pendekatannya aproksimasi, dan itulah yang disebut dengan metode numerik. Nah, misalnya tadi ya, caranya gimana? Carilah sebuah akar x kuadrat min 6x plus 8. Nah, dengan metode numerik gimana caranya? Diketahui sebuah akar terletak di antara selang 3 dan 6 gitu ya. Jadi akar-akarnya itu ada di antara 3 dan 6. Mengapa? Lihat di gambar ini. Nah, garis ini adalah garis fungsi x kuadrat min 6x tambah 8. Maka kita akan tahu ya, sebenarnya akar dari persamaan ini itu di antara 3 dan 6 ya, 3 dan 6. Nanti lebih lanjut di pertemuan berikutnya kita akan cari tahu gimana dapetin 3, gimana dapetin 6. Tapi dari visualisasi seperti ini kita bisa tahu 3 dan 6 itu adalah selang di antara kurva persinggungan antara x, sumbu x dengan fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara pendekatan sederhana, misalkan secara iteratif dengan metode titik tengah, bisection, caranya adalah bagi selang A dan B menjadi 2 titik, ketemulah C, A dan B, tadi 3 dan 6 ditambah dibagi 2. Lalu kemudian ada 2 subselang A dan C, C dan B. Pilih selang iterasi yang baru dengan syarat nilai fungsi di ujung selang berbeda tanda gitu ya. Lalu ulangi langkah 1 sampai 2, ikuti selang sampai ukuran E-nya atau epsilonnya adalah nilai yang sangat kecil yang menyatakan toleransi kesalahan akar yang diinginkan. Ya, ini kita tentukan epsilon atau nilai kecil yang menjadi toleransi batasan yang ingin kita cari. Nah, caranya dengan seperti ini tadi ya. Kan tadi A dan B di sini ya. Lalu kita bagi 2, ketemu C0 gitu ya. C0 di sini, maka A-nya pindah ke C0, lalu C0 dan B dibagi 2 jadi C1. Lalu C1 karena titiknya ada di tengah sini, C1 yang ini nih. Yang ini akan menjadi A dan B cari terus, dipotong sampai ketemu titik tengahnya seperti itu. Nah, itu tentang definisi dari metode numerik. Nah, di video selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh kasus perbedaan metode analitik dan metode numerik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.